Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsalatul Hasanah dan ini rekan saya Umi Khoifah Hidayati. Nah, saat ini kita akan melaksanakan wawancara bersama salah satu dosen di jurusan kita, yaitu PGMI. Bersama Ibu siapa? Ibu Zuanita. Yeay. Nah, sebelumnya kita akan melakukan perkenalan pada tim-tim kita yang keren. Yeah. Oke, lanjut ya. Cikidot. Oke, halo teman-teman. Sekarang kita bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Ibu dosen, Ibu Zuanita Andriani MPD. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsalatul Hasanah, saya perwakilan dari kelompok 3. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang seru nih bersama Bu dosen. Yeah. Panggilannya mohon maaf Bu Zuan ya. Iya. Oke, Bu Zuan. Nah, yang kami ketahui nih Bu, kami kan dari jurusan PGMI ya. Nah, Ibu saat ini mengajar di mata kuliah pengembangan pembelajaran IPA. Nah, selain itu Bu, di Win Wali Songo sendiri, Ibu selain mengampu di pengembangan pembelajaran IPA, adakah matkul lain yang diampu? Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya alhamdulillah mendapat amanah dari jurusan PGMI untuk bisa menemani teman-teman calon guru MI di sini untuk belajar yang pertama tentang pengembangan pembelajaran IPA, kemudian tentang konsep dasar IPA ya, yang kebetulan untuk tahun ini dengan adanya kurikulum baru IPA-nya jadi 1 ya, sehingga hanya di semester 1 saja. Kalau yang dulu sempat ada perbedaan kurikulum, mengampu untuk konsep dasar itu ada di semester 1 dan 2. Tapi untuk semester ini karena kurikulum baru mengampu konsep dasar di semester 1, sedangkan untuk pengembangan pembelajaran IPA di semester 3. Untuk yang selanjutnya yaitu mengampu praktikum IPA MISD ya, itu biasanya di semester 2 atau di semester genap. Jadi untuk di Win Wali Songo saya fokus di IPA semua Mbak ya, jadi untuk konsepnya, untuk pembelajaran dan di praktikum. Luar biasa ya teman-teman. Ya, jadi spesialis di IPA-nya. Oh iya, IPA. Iya. Karena tadi Ibu spesialisnya di IPA nih, karena itu saya penasaran, Ibu memilih yang spesialis ke IPA itu kenapa? Apakah dari orang tua Ibu dulu atau seperti apa, atau keinginan Ibu passionnya di situ atau Memang berawal dari saya ketertarikan dengan guru. Jadi waktu ketika di SMA. Jadi waktu di SMA itu saya menemukan sosok guru ya. Sosok guru yang luar biasa. Jadi waktu ketika kelas 1 SMA saya ingat benar. Beliau itu Bu Dani ya. Dia mengampu kimia. Mengampu kimia itu luar biasa, keras disiplin, dan pokoknya kalau Bu Dani lewat aja itu Bu Dani udah takut semua. Ya, jadi waktu kelas 1 itu kita benar-benar takut sama yang namanya Bu Dani beliau. Tapi ternyata dia memberikan inspirasi buat saya. Jadi, pertama dari ketakutan dulu. Dari ketakutan itu sehingga saya mencoba ingin mempelajari lebih lanjut. Karena kalau tidak bisa, kita yang pertama malu dengan teman-temannya. Yang kedua juga rugi sendiri ya kalau tidak bisa ya, karena ada nilai plus. Jadi kalau bisa menjawab langsung dapat poin. Jadi kita harus berlomba-lomba untuk mencari poin yang sebanyak-banyaknya untuk memperoleh nilai yang bagus di mata pelajaran dulu. Jadi awalnya dari situ. Dari takut kemudian kita berusaha untuk bisa mempelajari. Nah, tapi nggak tahu kenapa setelah kelas 1, kelas 2 dan seterusnya, Bu Dani itu berbeda luar biasa. Jadi yang awalnya kerasnya luar biasa waktu kelas 1, tapi kelas 2 mulai lunak. Tapi kita sudah senang dulu dengan beliau, sudah bisa menguasai materi beliau sejak kelas 1. Akhirnya senang. Kelas 2 lunak, tapi kita masih agak distreng, jadi harus kalau nggak buat PR suruh maju kayak gitu. Tapi kita tetap ada keinginan, wah nanti kalau nggak ngerjain PR nggak dapat nilai nih dari Bu Dani, nggak dapat poin kalau nggak bisa. Jadi berawal dari situ.
Lah kelas 3 sama sekali beliau itu apa ya, humoris sekali Mbak, humoris, jadi beda jauh dengan kelas 1. Terus saya tanya kepada beliau, Bu Dani, kenapa Bu Dani kok beda banget dengan yang dulu, kok sekarang seperti ini? Jadi kalau kelas 3 itu isinya guyon terus Mbak, tapi anak paham semua dengan materi beliau. Kan kelas 3 itu kan ngulang semester apa, kalau dari kelas 1 kan mau ujian, itu semua bisa semua. Wah. Ya, terus jawabnya beliau gimana? Memang itu trik saya. Jadi biar anak-anak itu mau untuk mempelajari materi saya harus keras dulu. Gembleng dulu. Kalau tidak digembleng, sudah nyepelein dari awal, nanti seterusnya dia akan nyepelein saya terus gitu. Jadi saya harus gembleng dia dulu, harus keras dulu. Tapi benar saya tidak seperti itu. Tapi itu cara saya biar anak itu mau mempelajari materi saya. Tapi setelah itu kan siswa paham semua tuh. Nah, setelah paham nanti dari kesini-sini siswa sudah tidak ada niat pengen menyepelekan beliau atau tidak mau mempelajari materi IPA, itu tidak mau. Kan kalau itu kan kimia ya, saya terobsesi dengan beliau yang kimia. Nah itu terus jadi seperti itu Bu. Tapi aslinya Bu dan itu humoris seperti ini, ya seperti ini gitu ya. Aduh ya Allah, seperti dulu kita itu takut banget kalau nggak Bu dan itu sampai dipanggil nyuwun sewu. Nyuwun sewu ya, kata dulu kan ada buser lewat sampai kayak gitu. Beliau itu dapat julukan dari teman-teman kayak gitu. Iya. Jadi dengan itu Mbak, saya itu pengen jadi guru. Dari awal itu saya pengen jadi guru, pengen bisalah seperti beliau yang awalnya dalam tanda kutip yang namanya kimia itu kan semua takut ya. Iya. Tapi kenapa tidak berlaku di mata pelajaran beliau? Semua itu malah senang Mbak. Malah senang. Jadi yang diajar Bu Dani itu semua suka dengan mata pelajaran beliau. Bisa pengen taktik beliau itu saya sebagai terapkan, pengen jadi guru. Kemudian karena saya terobsesi kebetulan beliau ngajarnya kimia, terus saya malah suka dengan mata pelajaran IPA itu sendiri. Tapi terus memang dari dulu juga saya lebih suka mempelajari yang ilmu-ilmu eksak memang dari dulu ya, matematika, fisika itu memang saya senang. Tapi yang lebih kuatnya karena background melihat latar belakang beliau itu sehingga saya terobsesi. Luar biasa teman-teman. Oke, salah satunya selain keinginan ibu sendiri ingin mempelajari IPA juga termotivasi dari seorang guru pendidik beliau yaitu Ibu Dani yang menggunakan taktik atau strategi dalam pembelajaran itu sangat baik ya Ibu. Yeah. Kan menarik seperti itu. Oke, selanjutnya nih Ibu kan di PGMI mengajar IPA tadi ya Bu ya. Itu sudah berapa lama? Sebenarnya saya itu awalnya sejak lulus dari kuliah 2013 saya lulus S2, kemudian saya mencoba melamar di sini mulai dari 2014 kalau nggak 2014. Jadi lulus saya 2014 masuk. Tapi saya belum tetap. Jadi masih istilahnya kontrak gitu ya. Jadi terus kemudian baru tetapnya 2016 baru tetap. Jadi berapa tahun Mbak kalau dihitung Mbak? 13. Kalau tetapnya 2016. 16 baru tetap ya. Sekitar berapa tahun? Sekarang 2005. Banyak ya. 6 tahunan ya. 6 tahun atau 8 tahun Mbak? Jadi kan 2016 baru ditetapkan. Ya. Dari sekitar ya doanya semoga dipermudah. Amin ya. Oke Ibu, tadi kan Ibu cukup lama ya Bu ya tadi 6 sampai 7 tahun kan sudah mengajar di sini, ditetapkan sebagai dosen tetap itu. Nah, mesti ada kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang Ibu alami dengan mahasiswa tentunya, apalagi di IPA sendiri selain konsep terus praktikum itu banyak sekali kejadian-kejadian. Kejadian unik banyak sekali ya. Boleh nggak Bu diceritakan satu deh yang itu berkesan sekali bagi teringat Ibu? dari sampai sekarang ya. Mungkin ketika praktek ya mungkin sudah sering banget saya ceritakan juga ke mahasiswa. Jadi agar kami minta untuk harus selalu berhati-hati ketika praktikum, mengingat praktikum itu kan menggunakan alat, menggunakan bahan yang kiranya agak berbahaya gitu ya. Nah waktu itu memang tahun 2000
awal-awal 2016 gitu kan. Memang kami di jurusan masih mengalami kekurangan dalam penyediaan alat dan bahan bukti praktikum. Sehingga karena ada mata kuliah itu kita harus praktek. Gimana caranya harus praktek. Akhirnya kami minta untuk anak-anak atau mahasiswa membawa alat dan bahan yang ada di lingkungan sehari-hari yang mudah, murah, meriah, yang adalah di rumahnya bisa dibawa. Nah, waktu itu kami minta untuk membawa gelas botol aqua kecil. Nah, kita minta sebagai pengganti beker gelas. Nah, karena kita belum punya beker gelas, setiap kelompok untuk membawa 2 atau 3 gelas aqua kecil. Ternyata ada salah satu kelompok yang lupa nggak membawa, sehingga tapi dia bagusnya dia ada inisiatif gimana caranya, kreatif kan, berarti anak itu sebenarnya kreatif. Gimana caranya kalau saya harus tetap praktek gitu kan. Nah, kebetulan nggak tahu apa tanya temennya atau pas di lab itu ada botol aqua besar. Dia mencoba untuk membelah menjadi 2, tapi yang saya tidak tahunya, nggak tahu dia itu gimana kok bisa, ketika kan seharusnya kalau motong jadi 2 itu kan diletakkan, yang amannya itu kan diletakkan di lantai terus dibelah pelan-pelan. Tapi sepertinya tangannya gini gitu. Ya Allah. Tangannya gini. Di bawah ya Bu ya? Iya, tangannya gini, botolnya di atasnya terus dia gini. Lah ini pas curah darahnya sampai sana, Mbak. Masya Allah, saya tuh bener-bener shock gitu saya. Paniknya luar biasa karena darahnya banyak. Terus kita langsung bergegas terus minta salah satu kelompoknya untuk mengantar ke klinik kampusan. Nah, di sana terus alhamdulillah dapat penanganan seperti jahit katanya 5 atau berapa gitu. Karena memang lukanya cukup banyak. Karena ini beberapa, bukan cuma 1 jari. Tidak hanya 1 jari gitu, 4. Jadi dari situ memang benar-benar sangat berkesan, sehingga terus saya matur sama pimpinan, dalam hal ini Kajur, mohon untuk gimana caranya untuk menyediakan gimana caranya biar lab kita itu ada, bahannya ada, alatnya ada, gimana caranya, dananya dari mana saya nggak tahu, tapi saya matur ini kejadian benar-benar real bahwa mahasiswa kita ada yang terluka gitu. Terus alhamdulillah sejak itu pimpinan kami merespon, Mbak, jadi bertahap, jadi setiap tahun ada pengadaan barang. Iya, setiap ada pengadaan alat dan bahan, besok ada gelas, terus paling jumlahnya sedikit, 5 dulu datang, pipet, kemudian iya betul, ada lumpang dan alu dan sebagainya. Terus besok semester depan datang lagi berapa itu. Jadi benar-benar waktu itu kita masih belum ada sama sekali alat dan bahan, sama sekali belum ada. Yang ada yang kit-kit besar itu, yang listrik itu memang sudah ada, tapi untuk ke praktek-praktek yang biologi itu belum ada. Alhamdulillah dari situlah berawal, jadi ceritanya seperti itu, sehingga sekarang alhamdulillah lab kita sudah agak lengkap ya, masih berproses. Doanya ya semoga nanti kita menjadi lebih baik lagi dalam pengadaan. Luar biasa Bu tadi, cukup berkesan sekali dan cukup membuat kita kaget juga gitu. Banyak sekali sebenarnya pembelajaran yang bisa didapat ya Bu. Salah satunya kita juga harus hati-hati dalam praktikum karena banyak alat-alat itu yang mudah pecah dan nggak murah juga ya. Kayak gitu. Terus dari itu juga bisa jadi evaluasi ya Bu ya. Akhirnya dari sekolah dari kampus bisa lebih memberikan fasilitas tersebut, sarana prasarannya lebih ditingkatkan lagi. Oke Bu. Nah, tadi kan sudah berbincang banyak nih terkait Ibu sebagai profesinya sebagai dosen di Winwali Songo Semarang, BDMI ya. Nah, Ibu sendiri mohon maaf, selain profesinya sebagai dosen di kampus, apakah Ibu juga seperti mengajar di luar kampus kah, atau ibu rumah tangga, atau seperti apa? Dan bagaimana cara membagi waktunya seperti itu? Iya Mbak, terima kasih. Ibu rumah tangga pasti ya, gitu. Pasti. Jadi setelah pulang dari kampus langsung buru-buru tanya udah makan belum, ada udah makan belum, ya belum, wah langsung bergegas nyari makan, buka-buka ya langsung kita suapin satu-satu itu jelas. Kemudian kalau aktivitas selain mengajar di kampus, memang saya juga mengajar di
sekolah Mbak. Jadi saya selain saya juga ngajar di sekolah karena mengingat dulu sebelum saya di kampus saya kan juga guru. Iya, guru dan kebetulan depan rumah Mbak. Jadi mana ya? Jadi terus jadi depan rumah. Jadi selain saya ngajar saya tetap tidak meninggalkan beliau semua kan, dan kebetulan kan depan rumah gitu loh Mbak. Kalau saya meninggalkan kan juga eman-eman gitu, silaturahim sudah berjalan sangat baik. Nah untuk membagi waktunya kebetulan kan saya di sini hanya 3 hari, Selasa, Rabu dan Kamis. Terus saya ngajar di MTS saya jadikan di 2 hari saja, Senin dan Sabtu saya ngajar di sana. Tapi hanya ngajar saja, cuman kayak istilahnya kalau dosen kan kayak dosen tamu, jadi mau ngajar dan pulang gitu aja, yang menyampaikan materi aja, tidak menjabat apa-apa sama sekali, wali kelas atau apa mungkin, hanya menyampaikan materi ya. Kemudian materinya ya IPA karena saya basicnya di IPA gitu. Ya tujuannya untuk menjaga silaturahim aja, karena memang wanti-wanti dari orang tua dulu ya, dari orang tua ya memang meneruskan. Jadi bapak memang dari dulu fokusnya di situ. Sekarang bapak sudah sepuh, sudah nggak aktif di sana, anaknya harus ada yang melanjut. Jadi ya saya di sini ya masih tetap di sana. Kemudian kalau di rumah, selain sebagai ibu rumah tangga, kebetulan kami di keluarga besar juga ada pondok pesantren Mbak. Iya, jadi tetap kita membantu para santri di sana juga ya. Bisa-bisanya lah ya mulang ngaji gitu ya. nyimak ngaji gitu ya, dinador kayak gitu. Jadi ya bagi waktunya ya harus pintar-pintar bagi waktu, bener Mbak. Jadi kalau sebelum berangkat ya kita nyimak ngaji dulu, setelah subuh itu kan jam 5:30 gitu kita sudah harus bergegas untuk santri-santri untuk langsung mata, dan kita langsung menyimak. Malam juga seperti itu ya, harus pinter-pinter Mbak. Tapi kadang ya itu mungkin kemarin sempet drop, mungkin agak capek juga. Iya mohon doanya, banyak kegiatan yang harus diselesaikan karena itu amanah. Amanah yang harus saya laksanakan, dan semoga semua itu mendapat ridho dari Allah. Amin Allah, semoga luar biasa ya teman-teman. Selain menjadi dosen, sebelumnya ibu juga mengajar di MTS ya Bu ya, di dekat rumah Bu Zuan. Terus ibu juga ternyata di keluarga besarnya ada sebuah pondok pesantren, dan ibu ikut di dalam mengajar di pondok pesantren tersebut, dan juga mengurus ikut berperan di dalam keluarga gitu. Nah luar biasa teman-teman. Jadi perlu banget nih kita kayak mengatur jadwal, harus terstruktur biar bisa jalan semua, tanggung jawab bisa dilaksanakan semua. Itu ya Bu ya. Oke Bu. Sepertinya banyak sekali nih cerita atau yang tadi Ibu sampaikan lah yang bisa memotivasi kita semua. Ini kami dari jurusan PGMI khususnya ingin meminta closing statement atau motivasi dari Ibu untuk kita teman-teman di PGMI dalam nantinya mungkin akan mengajar ataupun tidak, atau sekarang dalam mengajar. Oke, mungkin yang jelas closing statement untuk para mahasiswa calon guru, jadilah orang yang menjadi yang pribadi yang bermanfaat, pribadi yang berakhlakul karimah, juga pribadi yang cerdas ya. Jadi bermanfaat ya, karena sebaik-baik orang itu adalah yang bermanfaat untuk sesama. Jadi orang yang bermanfaat mau di bidang apapun. Jadi kalau ada kesempatan jadi guru, alhamdulillah sesuai ijazah. Tapi kalau belum ada kesempatan, ya buka bimbel-bimbel dulu nggak apa-apa, mulang-mulang ngaji dulu nggak apa-apa gitu. Tapi intinya harus menjadi pribadi yang bermanfaat, itu nomor 1. Kemudian berakhlakul karimah, itu paling penting. Sekarang banyak sekali ya orang yang pinter tapi mungkin akhlaknya kurang diperhatikan. Jadi harus berakhlakul karimah. Cerdas itu dengan adanya perkembangan luar biasa Mbak ini ya. Saingan di mana-mana. Jadi kita harus menjadi pribadi yang cerdas, pribadi yang unggul. Jadi jangan hanya kuliah-kuliah saja gitu. Tapi kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Masalah nanti kita mau jadi apa itu urusan Allah.
tapi kita harus positif thinking, harus semangat untuk kita menjadi lebih baik. Gitu ya, Luar biasa. motivasi untuk orang. Jadi ada poin-poin yang saya tangkap yaitu salah satu jadi pribadi yang bermanfaat, jadi orang yang cerdas, dan juga yang satu Berakhlak. karimah. Nah sebenarnya ketiga itu harus bisa berkesinambungan ya, satu kesatuan yang harus ada untuk kita gitu. Dan teman-teman ingat juga ya, dari cerita ibu juga saya mengambil beberapa motivasi nih, bahwa segala sesuatu itu bisa dipelajari, dan setiap insan kita, manusia, mempunyai potensi masing-masing di diri kita. Tinggal bagaimana cara kita mengembangkannya, bagaimana cara kita mengelolanya dengan baik ataupun tidak. Betul sekali Mbak Salsa. Oke, terima kasih Bu Ya, Zuan. sama-sama Mbak Salsa, sukses Mbak Salsa dan teman-teman semua Ya, ya. Ibu juga semoga sehat selalu, berkah Amin. selalu. Terima kasih Bu. Ya. Dadah.